Sebagai pepatah mengatakan, gajah mati tinggal gadingnya, harimau mati tinggal belangnya, maka manusia mati meninggalkan amalnya. Sebagai seorang pramuka, sudah menjadi salah satu identitas kita untuk senantiasa menjadi teladan yang berkualitas serta berkarakter mulia bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa para praja muda Karana. Perkenalkan, saya Tanaya Pramudita Ani Hermawan dari Madrasah Aliyah Al-Bairuni Sambong Dukuh Jombang, Kuartir Cabang Jombang, gugus depan 01275 sampai 01276. Izinkan saya hadir di sini untuk memberikan sedikit pidato yang bertemakan pramuka sebagai contoh budi pekerti lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Dasa Dharma adalah pedoman setiap insan pramuka untuk berperilaku dalam keseharian. Dalam Dasa Dharma yang ke-10 berbunyi suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Setiap pramuka harus dibiasakan memiliki hati, akal, dan lisan yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa lisan adalah cerminan dari akal dan hati, maka apapun yang kita ucapkan tentunya akan menunjukkan bagaimana kualitas pribadi kita. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki caranya tersendiri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Salah satunya menggunakan bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 720 bahasa daerah serta 1 bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Namun, di era globalisasi ini, bahasa kasar sudah tidak asing lagi. Ramai terdengar anak-anak muda zaman sekarang lebih suka menggunakan kata-kata kasar ketika berbicara dengan teman sejawatnya. Bahasa kasar biasanya terucap pada saat seseorang sedang merasa marah maupun kesal. Namun, ironisnya, di zaman ini, bahasa kasar tidak hanya lagi terucap pada saat sedang merasa marah maupun kesal, namun hampir terdengar dalam segala kondisi. Umpatan-umpatan kasar akan terus terucap bagi mereka yang terbiasa mengatakannya, serta akan lebih susah untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Kata-kata kasar dapat berakibat buruk baik bagi si pengucap maupun bagi yang mendengarnya. Beberapa akibat dari pengucapan bahasa kasar antara lain: bahasa dapat menjadi rusak. Kata-kata kasar dapat menjatuhkan martabat bahasa itu sendiri, serta dapat mengakibatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dianggap buruk dan rendah di mata dunia. Yang kedua, tentunya pengucapan bahasa kasar dapat menyakiti hati orang lain yang mendengarnya. Terbiasa berkata kasar dapat menyakiti perasaan orang lain. Hal ini juga dapat menjatuhkan harga diri si pengucap maupun orang lain yang mendengarnya. Lalu, apa sajakah penyebab anak-anak zaman sekarang sangat suka berkata kasar? Yang pertama adalah ingin terlihat dewasa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Francis Compton, seorang psikolog yang telah mendalami perilaku remaja selama 30 tahun. Yang kedua, karena lingkungan keluarga maupun pergaulan yang toksik. Seseorang yang tinggal di lingkungan di mana ia terbiasa mendengar kata-kata kasar, cenderung akan lebih mudah untuk meniru mengucapkan kata-kata kasar pula. Yang ketiga, karena meniru idola. Para remaja labil zaman sekarang biasanya sangat suka meniru apapun yang dilakukan maupun dikatakan oleh influencer yang mereka sukai.
bahkan meskipun jika yang diucapkan adalah kata-kata yang buruk. Yang terakhir, bisa juga disebabkan karena gangguan kepribadian. Mereka dengan gangguan kepribadian negativistik juga cenderung berkata kasar. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan harga diri lawan bicara mereka karena ada perasaan takut sebelum mereka yang dijatuhkan oleh lawan bicaranya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka lama-kelamaan pengucapan bahasa kasar akan dianggap sebagai sesuatu yang seolah benar dan dianggap biasa. Orang-orang yang terbiasa berkata kasar cenderung lebih mudah emosi, tidak sabaran, gampang marah, keras kepala, serta berpikiran negatif. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi kebiasaan mudah berkata kasar? Jika dilansir dari laman kumparan.com, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: pertama, cari tahu apa yang melatar belakangi berkata kasar. Menurut Dr. Irnia Kusumadewi, spesialis kejiwaan, sebelum menghakimi seseorang karena berkata kasar, sebaiknya kita mendalami terlebih dahulu apa penyebab mereka berbuat seperti itu. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dan nasihat yang lebih efektif. Kedua, pilih lingkungan pergaulan yang baik. Jika mengetahui bahwa teman-teman kita ternyata suka berkata kasar, maka jangan sungkan untuk menegur. Beri pemahaman bahwa teman yang berinteraksi setiap hari akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik dalam sikap, kepribadian, pola pikir, maupun masa depan kita kelak. Pastikan memilih teman yang membawa dampak positif dalam hidup kita. Ketiga, beri contoh. Sebagai seorang pramuka, berikan contoh dengan selalu berkata baik. Hindari sebisa mungkin penggunaan kata-kata kasar, bahkan jika hanya saat sedang bergurau dengan teman-teman kita. Keempat, yakinkan bahwa berkata kasar tidak membuat lebih keren. Mengumpat dan mengeluarkan kata kasar bukan menjadikan seseorang lebih keren, tetapi malah membuat kita terlihat buruk di mata orang lain, apalagi di mata para orang tua. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal kita bisa menganggap bahwa kita adalah seorang perundung, karena pengucapan bahasa kasar dapat menyakiti perasaan orang lain. Hingga bicaralah yang baik agar dianggap sebagai orang yang baik pula. Yang kelima, batasi tontonan dan pengaruh media sosial. Batasi tontonan apa yang boleh dilihat dan idola mana yang boleh diikuti. Perbanyak menonton konten-konten positif yang berisi informasi yang menambah wawasan kita dibandingkan hal-hal yang berbau negatif. Yang keenam, beri konsekuensi. Sanksi sosial seperti pengucilan dapat diberikan kepada mereka yang terbiasa berkata kasar. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bahwa apa yang dilakukan oleh mereka dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang terakhir, maklumi dalam kondisi tertentu. Jika teman kita ada yang keceplosan berkata kasar, maka ingatkan untuk dapat menahan diri. Jika tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya diam. Pahami bahwa ini bukan sekedar masalah tata krama, tetapi juga bagaimana cara menghargai orang lain lewat lisan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai topik ini. Jika kita tarik benang merahnya, maka dapat disimpulkan bahwa pramuka memegang peran yang sangat penting sebagai role model bagi anak-anak muda zaman sekarang tentang tata krama dan perilaku yang baik, serta bagaimana penerapan dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.